Hello Teknolovers! Alhamdulillah, udara segar sudah masuk ke Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata asal Papua atau KKB berturut-turut mengumumkan akan kembali ke pelukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Organisasi Papua Merdeka atau OPM atau KKB Papua yang dikejar-kejar prajurit TNI Polri lambat laun menyerah dan mengembalikan kesetiaannya kepada Indonesia. Seperti apa kisahnya? Simak ulasannya berikut ini. Kita flashback dulu kali ya sejarah dari KKB ini. Jadi begini, KKB itu terbentuk dari proses sejarah yang cukup panjang dan sangat kompleks guys. Di mana selama Perang Dunia II, Soekarno mengarahkan Hindia Belanda, kemudian Indonesia, untuk memasok minyak untuk upaya Perang Jepang dan segera mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nugini Belanda atau West New Guinea dan Australia dikuasai wilayah Papua dan British New Guinea menentang pemerintah Jepang dan merupakan sekutu Amerika Serikat dan Australia selama Perang Pasifik. Hubungan sebelum perang antara Belanda dan Nugini Belanda berakhir dengan penunjukan warga sipil Papua ke dalam pemerintahan sampai mengaktifkan pemerintahan Indonesia pada tahun 1963. Meskipun ada kesepakatan antara Australia dan Belanda pada tahun 1957 yang dimaksudkan untuk mempersatukan wilayah mereka secara mandiri. Perkembangannya, wilayah Australia dan kepentingan Amerika Persatuan memisahkan dua wilayah OPM didirikan pada Desember 1963 dengan proklamasi, "Kami tidak menginginkan kehidupan modern. Kami menolak pembangunan apapun." Kelompok tokoh agama, organisasi kemanusiaan, dan organisasi pemerintah, "Tinggalkan kami sendiri." Organisasi ini awalnya merupakan gerakan spiritual dari Khargois, sebuah kelompok kebatinan yang menggabungkan kepercayaan tradisional dan Kristen, yang didirikan oleh pemimpin distrik Demta, Aser Demotekai. Namun, Aser bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan melarang kekerasan. Meskipun Yaakob Rey adalah pengikut Aser, dia melanjutkan gerakannya dengan paksa. Kelompok lain datang dari Manokwari pada tahun 1964. Tokohnya adalah Terianus Arongeat yang mendirikan organisasi perjuangan kemerdekaan negara Papua Barat. Organisasi ini juga beroperasi secara rahasia. Organisasi Terianus kemudian dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kelompok ini mengirimkan dokumen ke PBB untuk meminta peninjauan Perjanjian New York yang juga memuat rancangan pemerintah Papua Barat yang mencakup Marcus K. Sepo sebagai presiden, Nicholas Jawe sebagai wakil presiden, dan Terianus Arongeat, Menteri Luar Negeri, dan Parmenas Ferry Awong sebagai Pangdam. Berdasarkan pengakuan Nicholas Jawe, Belanda mengintervensi pendidikan pemuda Papua dan kemudian diminta membentuk OPM. Nah, Organisasi Papua Merdeka, disingkat OPM, adalah gerakan separatis bersenjata yang berbasis di 6 provinsi Papua. Juga dikenal sebagai Papua Irian Jaya dan Irian Barat. Gerakan ini terdiri dari 3 bagian, kelompok dari berbagai unit bersenjata, masing-masing dengan kontrol teritorial terbatas tanpa seorang komandan pun. Beberapa kelompok di wilayah tersebut mengorganisir aksi unjuk rasa dan demonstrasi. Dan sekelompok kecil pemimpin ekspatriat yang meningkatkan kesadaran akan masalah kawasan sambil mengkampanyekan dukungan internasional untuk kemerdekaan. Gerakan ini sering disebut KKB, KKSB, dan KSTP, singkatan dari kelompok kriminal bersenjata, kelompok kriminal separatis bersenjata, dan kelompok separatis teroris Papua. Sejak awal, OPM juga terlibat dalam upaya diplomasi, melakukan upacara bendera bintang kejora dan aksi teror terkait konflik Papua. Pendukung secara rutin membawa bendera bintang kejora dan simbol separatis Papua lainnya, seperti lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua, dan lambang negara yang diadopsi di bawah pemerintahan New York dari tahun 1961 hingga dimulainya pemerintahan Indonesia pada Mei 1963. Perjanjian gerakan militan ini dianggap sebagai organisasi separatis di Indonesia dan aktivitasnya menimbulkan tuduhan makar. Nah, baru-baru ini ada yang bikin heboh, di mana mengutip kanal YouTube @registerpopuler. Pada Rabu 17 Mei 2023, beberapa anggota KKB Papua menyerah kepada TNI dan berjanji setia kepada negara. Disampaikan melalui video berdurasi sekitar 8 menit 57 detik itu, sudah mengklarifikasi dan memperlihatkan ex-KKB Papua dan anggotanya bergandengan tangan bersama TNI Polri.
Caption video tersebut menjelaskan bahwa alasan penyerahan KKB Papua karena merasa tertipu dan didoktrin untuk membenci tanah air Indonesia. Jadi, anggota hanya ditipu. Begini kesaksian para mantan pimpinan OPM atau KKB Papua yang kembali ke Indonesia. Tulis caption judul video. Namun dari video yang diunggah yang memperlihatkan kelompok OPM dan KKB yang menyerah, dapat dikatakan bahwa mereka adalah pasukan yang menyerah sejak lama, yakni sejak tahun 2015. Tak hanya sejak tahun 2015, beberapa mantan KKB Papua tersebut menyerahkan diri, ada juga yang dari tahun 2018 hingga 2019 lalu. Tetapi nih guys, menariknya dari proses menyerahkan diri itu adalah adanya beberapa syarat yang diajukan oleh KKB Papua. Berbagai syarat yang diminta mantan KKB Papua tersebut saat menyerahkan diri ke prajurit TNI Polri dan menyatakan akan kembali setia kepada NKRI adalah meminta dibangunkan rumah, peralatan bekerja, dan dibangunkan pos keamanan di dekat pemukiman warga mantan KKB. Selain itu, mantan Panglima Tinggi OPM atau KKB yang terbaru menyerahkan diri dan beberapa pucuk senjata api kepada Pangdam 17 Cendrawasih, Majen TNI Izak Pangemana. Namun, untuk kelompok KKB yang dikomandoi Egyanus Kogoya CS hingga kini masih dalam pengejaran prajurit TNI Polri. Hal itu lantaran pilot Susi Air yang hingga kini belum dibebaskan. Terbaru, seorang penjual makanan berinisial AM diserang komplotan penjahat bersenjata di Jalan Seradala, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Papua, Rabu 5 Maret 2023. 5 warga menjadi korban kelompok ini dalam sepekan terakhir. Manajer Humas Polda Papua, Bapak Ignatius Beni Adi Prabowo di Jayapura mengatakan, Kamis 5 April 2023, bahwa penyerangan oleh warga sekitar di Jalan Seradala terjadi pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Jumlah pelaku insiden ini hingga 2 orang. Ignatius menjelaskan pelaku menyerang korban yang sedang berjualan di pinggir jalan. Pelaku menikam korban 2 kali dengan senjata tajam. Ditambahkannya bahwa tim dari Polsek Yahukimo dan Satgas 2023 Kartens Damai menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian KKB. Selama penggerebekan di rumah tersebut, pihak berwenang menangkap 9 orang. Kapolda Papua, Inspektur Matius Fahiri mengatakan jajarannya akan menindak tegas setiap oknum yang mengganggu ketertiban di wilayah Papua. Tindakan para pelaku mengakibatkan cedera dan kematian warga negara yang tidak bersalah. Nah, itulah tadi ulasan mengenai anggota KKB berbondong-bondong kembali ke NKRI. By the way, kalau kalian sendiri setuju nggak kalau Papua memisahkan diri dari Indonesia? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Thanks for watching and see you!